Oke, kita lanjut nak. Oke, begini. Tadi gen ada di dalam kromosom, yang mana gen identik dengan DNA atau RNA. Kromosom ada di dalam anak inti atau nukleolus, dan anak inti ada di dalam inti atau nukleus. Nah, jadi nukleus itu pusat pengatur aktivitas sel. Namun bedanya, gen itu zara atau zat tersendiri, sementara di sini sel. Perhatikan ke slide kita nak. Sel itu unit, berarti kalau dia unit masih ada komponen-komponennya. Jadi sel itu organisasi terkecil ya, atau unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup atau organisme yang ada di dunia ini. Bukan cuma hewan, tumbuhan dan manusia, termasuk nanti di sini bakteri dan juga jamur. Nah, jadi ini Bapak tampilkan juga 5 golongan ilmuwan. Bapak tidak mengatakan 5 orang ilmuwan, 5 golongan ilmuwan yang memberikan definisi tentang sel, ya Nanda ya, atau pengertian sel. Jadi nanti di sel ini kan tadi unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup atau unit terkecil makhluk hidup atau organisme. MH ini makhluk hidup ya nak, bukan makhluk halus. Makhluk hidup, jambak muka kalian nanti nak. Nah, jadi jangan biarkan Bapak menjambak muka kalian. Tugas kalian di sini adalah mengisi titik-titik warna merah yang sengaja Bapak buat kosong dengan data atau kata-kata berwarna merah yang di sebelah kanan slide. Nah, jadi ilmuwan yang bernama Matthias Claydon dan Swan, mereka menyimpulkan bahwa sel itu adalah unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, karena mereka melihat sel lah yang masih punya struktur berupa kulit, cairan, inti. Paling kecil unitnya dalam tubuh makhluk hidup, ya. Nah, kalau Max Kuhl dia menilai dari segi fungsional, mengatakan memberikan definisi terhadap sel bahwa sel adalah unit fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Karena dia melihat bahwa sel adalah unit yang masih ada fungsi dari setiap komponennya itu berbeda-beda untuk melakukan tugas tertentu yang menunjang metabolisme di dalam sel ya. Nah, Rudolf Virchow dia meninjau dari segi reproduksi karena dia melihat sel adalah unit terkecil yang masih bisa membelah di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dia mengatakan sel adalah unit reproduksional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup atau organisme. Nah, kemudian Bapak genetika Gregor Mendel ini sudah tidak asing ya memberikan definisi. Ada satu orang ilmuwan lagi yang sama pendapatnya dengan Gregor Mendel, namanya Edmund B. Wilson. Edmund B. Wilson memberikan pengertian terhadap sel bahwa sel adalah unit hereditas atau pewaris sifat terkecil pada makhluk hidup atau organisme. Dan yang terakhir René Dutrossit, ini ilmuwan yang memberikan definisi pada sel bahwa sel adalah unit terkecil yang masih bisa tumbuh bertambah besar. Nah, jadi kesimpulan yang diberikannya sel adalah unit pertumbuhan terkecil dari makhluk hidup atau organisme. Begitu nak yang harus kalian pahami. Jadi sebenarnya banyak yang memberikan teori atau yang memberikan definisi tentang sel, namun yang sering keluar di soal ujian adalah yang Bapak buat di slide. Loh, terus ada pertanyaan, Pak, ini 2 orang. Ada nggak bedanya, Pak? Ada nak, ya. Jadi kalau persamaannya mereka sama-sama setuju atau sepakat bahwa sel itu adalah unit struktural terkecil. Bedanya, Claydon ini dia ahli botani. Ayo. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Saking semangatnya nih ya. Jadi Claydon ini ahli botani, berarti ahli di peneliti tumbuhan ya. Kalau Swan ini ahli zoologi, ini peneliti tentang hewan ya. Jadi persamaannya Bapak ulangi, mereka sama-sama mengatakan sel itu unit struktural terkecil. Perbedaannya, kalau Claydon mendefinisikan bahwa sel itu unit struktural terkecil dari tumbuhan. Kalau Swan, ingat ada one-nya, Swan gitu ya. Swan, kalau bisa dahakmu itu sampai keluar dari hidung. Siapa yang mengikutinya paut lah itu nah.
Swan itu karena ada one-nya, dia peneliti tentang hewan, maka dia mengatakan sel itu unit struktural terkecil dari tubuh hewan. Nanti kalau ada soal di bawah ini, ilmuwan yang mendefinisikan bahwa sel merupakan unit terkecil tentang hewan atau unit terkecil penyusun tubuh hewan, maka dipisahnya opsi A dan B, A Claydon, B Swan, maka jangan kamu bilang itu salah soal, jawabannya itu yang Swan yang paling tepat, ya nak ya. Nah, jadi itu hal yang harus kamu tahu, tidak boleh tidak tahu, apalagi sudah jumpa dengan Pak Amiril ya, yang fenomenal, faktual, tajam dan terpercaya, tajam silet, salam CTP gitu ya. Oke, jadi Bapak rasa untuk pertemuan hari ini slide-nya sedemikian dulu nak. Kalau ada kata yang salah Bapak tidak meminta maaf karena Bapak tahu dan pemaaf. Kesalahan kalian sudah Bapak maafkan duluan. Nanti kita sambung di waktu berikutnya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga, dan tetap semangat semua, kita selalu dalam lindungan Allah dan rahmat serta petunjuknya untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan bermanfaat bagi alam.